Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan rencana usaha yang sudah kami buat. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada guru PKWU kami, Ibu Firkia Kaiswara yang sudah mengajarkan dan juga membimbing kami dalam membuat rencana usaha ini hingga rencana usaha ini rampung dan mampu kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Kami berasal dari kelompok 4 dengan anggota Bagus Rizik Pangestu, saya sendiri Debbie Alifa Maulida sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Gali Ibrahim dan juga Nabila Putri Wibisono. Mengenai tahapan rencana usaha yang pertama, yakni deskripsi usaha, akan dibacakan oleh Bagus Rizik Pangestu. Kepada Bagus Rizik Pangestu dipersilakan untuk membaca. Aswa Wall Decoration adalah perusahaan yang bekerja di bidang seni kerajinan tangan. Jenis kerajinan yang kami buat berupa hiasan dinding. Kata Aswa dalam nama usaha ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kuda. Kami terinspirasi dari salah satu promosi iklan milik perusahaan Ramayana pada lirik kerja lembur bagai kuda. Kuda adalah hewan yang giat bekerja, pantang menyerah, dan mampu berlari dengan kecepatan tinggi. Kami berharap dengan nama ini kami bekerja keras, pantang menyerah, dan membawa nama perusahaan ini maju secepat pacuan kuda. Hiasan dinding ini terinspirasi dari kerajinan suku asli Amerika, yakni Dreamcatcher. Namun ide inspirasi tersebut kami modifikasi dengan mengganti bahan utamanya menjadi limbah, kertas, koran, dan kardus. Desainnya sendiri cukup unik, di mana tak seperti bentuk umumnya Dreamcatcher yang menggunakan teknik rajut pada bagian lingkarannya. Kami mengubah ornamen rajutan tersebut menjadi ornamen berbentuk bunga yang dibuat dengan teknik tempel. Hampir semua bagian dari hiasan dinding ini dibuat dengan teknik tempel. Hiasan ini memiliki fungsi estetika yang tinggi dan secara tidak langsung dapat meminimalisir limbah kertas melalui bahan utama produk yang kami pakai. Deskripsi usaha. Nama perusahaan The Aswa Wall Decoration. Bidang usaha kerajinan tangan, jenis produk hiasan dinding dari kertas, koran, dan kardus. Alamat perusahaan Jalan Salak 2, Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Nom perusahaan 0857 140 34127. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Gali Ibrahim. Kepada Muhammad Gali Ibrahim dipersilakan untuk membaca. Ya, deskripsi usaha. Potensi produk hiasan dinding ini dapat diprediksi akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang, dikarenakan bentuknya yang unik serta bahan-bahan yang kami gunakan tidak seperti bahan pembuatan hiasan dinding pada umumnya, melainkan berasal dari limbah kertas, di mana hal ini dapat menjadi prihatin utama masyarakat atas produk kami yang ramah lingkungan. Strategi pemasaran. Rencana proses pemasaran produk kami dibagi menjadi dua sistem, yakni online dan offline. Proses pemasaran secara online dilakukan melalui berbagai platform internet, sosial media, misalnya Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kami juga akan membuat desain poster berisi foto produk dengan penampilan yang menarik sebagai salah satu media atau alat promosi untuk meningkatkan jumlah konsumen. Kemudian secara offline, dikarenakan terbatas pandemi, maka kami hanya akan menyalurkan produk The Aswa Wall Decoration ini melalui orang terdekat seperti keluarga, kerabat, sanak saudara, tetangga, atau teman. Analisa peluang usaha. Dalam proses pemasaran secara online, tentu saja kami memerlukan media perangkat lunak dalam membuat desain untuk promosi. Dalam hal itu, kami akan menggunakan aplikasi desain Canva
sebagai alat pembuat desain produk kami. Kemudian target usaha dari produk ini adalah berbagai jenis kalangan masyarakat tak terbatas apapun. Jadi setiap orang dapat menggunakan produk ini tanpa dibatasi latar belakang. Desain produk yang simpel namun unik dan rapi menjadikan ciri khas tersendiri yang dapat menarik pelanggan baru. Hal ini menjadi pembuka peluang usaha bagi produk kami. Selain memperlibatkan kualitas, kami juga menganalisis kelebihan dan kekurangan pesaing dalam bidang yang sama. Tujuannya apa? Yakni untuk merevisi segala sesuatu yang perlu diperbaiki dalam produk kami. Kami akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan pesaing dan mencontoh atau merevisi ulang kelebihan pesaing untuk menjadi faktor kemajuan kami. Selanjutnya, analisis SWOT, strength atau faktor kekuatan. Yang pertama, produk ini dibuat dengan tangan sehingga terhindar dari kecacatan akibat faktor mesin. Yang kedua, sasaran produk ini adalah semua kalangan. Yang ketiga, produk ini ramah lingkungan. Yang keempat, perusahaan siap mengganti rugi bila ada kesalahan pada produk yang diakibatkan oleh proses produksi kami yang kurang maksimal. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang kami rekrut merupakan tenaga kerja terampil ahli. Selanjutnya ada weakness atau faktor kelemahan. Yang pertama, proses produksi lama karena tidak menggunakan mesin. Yang kedua, produk bersifat tidak tahan air. Yang ketiga, stok cepat habis karena waktu pengerjaan lama. Yang keempat, produk mudah ditiru karena proses pembuatannya sederhana. Yang terakhir, kesejahteraan karyawan belum maksimal karena tidak ada bantuan teknologi mesin. Kemudian slide selanjutnya dibacakan oleh Nabila Putri Wibisono. Kepada Nabila Putri Wibisono dipersilakan untuk membaca. Oke, Dewi. Analisis SWOT opportunities, faktor peluang. 1. Dapat memperluas pemasaran produk melalui platform internet secara gratis tanpa menambah biaya promosi. 2. Mulai meningkatnya minat masyarakat terhadap penampilan rumah. 3. Budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif. 4. Berbagai kalangan masyarakat tanpa terbatas usia, gender, dan lain-lain dapat menikmati produk ini. 5. Jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia membuka peluang kami untuk menambah karyawan baru dalam meningkatkan produksi. Lanjut. Threats, faktor ancaman. 1. Banyaknya usaha hiasan dinding lain sehingga dapat meningkatkan persaingan yang cukup ketat. 2. Minimnya teknologi. 3. Jenis produk hanya ada satu variasi. 4. Adanya pembeli yang lebih mementingkan kebutuhan primer sehingga mengabaikan produk kami. Rencana desain dan pengembangan usaha. Sesuai seperti gambaran di atas, desain kami terinspirasi dari kerajinan Dreamcatcher yang kami modifikasi dengan menggunakan bahan baku kertas. Rencana desain dan pengembangan usaha. 1. Tujuan dari usaha kami adalah memberikan pelayanan semaksimal dan senyaman mungkin kepada pelanggan kami, akan terus memperbaiki segala kekurangan dan menerima masukan dari konsumen kami. 2. Sasaran penjualan akan memasok produk sesuai dengan permintaan pembeli. Sistem yang kami pakai telah pre-order di mana pembeli dapat memesan terlebih dahulu, baru setelah itu kami memproduksi pesanan konsumen. Target yang kami harapkan adalah 35 produk per minggu atau 140 produk per bulan. Rencana jangka panjang akan mencoba bekerja sama dengan berbagai perusahaan bisnis lain ke depannya. Misalnya seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, serta berbagai perusahaan lain yang menyediakan fasilitas sebagai perantara dari produk kami. Sebagai rencana cadangan juga telah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi penurunan penjualan, seperti memberikan diskon agar menarik minat konsumen. Kemudian tahapan rencana selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membacakan mengenai rencana operasional dan juga manajemen.
Dapat dilihat dalam tampilan layar ini, berikut ini merupakan pemilik atau manajer dari perusahaan kami atau di World Decoration. Ada saya sendiri atau Debbie Lipa Maulida sebagai manajer di bidang pemasaran, kemudian ada Nabilah Putri Bisono sebagai manajer di bidang keuangan, lalu ada Muhammad Gali Ibrahim sebagai manajer di bidang produksi, dan juga ada Bagus Rizik Pangestu sebagai manajer di bidang distribusi. Selanjutnya berikut ini adalah karyawan dari World Decoration yang berjumlah 9 orang. Baik dari bidang pemasaran ada 2 orang, kemudian ada di bidang keuangan ada 2 orang, lalu di bidang produksi ada 3 orang, dan juga di bidang distribusi ada 2 orang. Selanjutnya mengenai pembagian tugas dari setiap bidang. Ada bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan juga distribusi. Yang pertama di bidang pemasaran, tugasnya ialah merealisasikan strategi pemasaran yang telah dibuat dan memperhatikan anggaran biaya promosi. Kemudian yang kedua ada di bidang keuangan, yang memiliki tugas mengatur segala bentuk pemasukan dan juga pengeluaran perusahaan. Selanjutnya ada di bidang produksi, yakni dengan tugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi seperti perizinan, ketersediaan alat dan bahan, hingga proses pembuatannya. Kemudian yang terakhir ada bidang distribusi, di mana tugasnya ialah memastikan produk kami sampai dengan aman ke tangan konsumen. Selanjutnya mengenai pembiayaan. Rencana pembiayaan, saya akan sebutkan alat dan bahan yang akan kami pakai beserta harga satuannya. Yang pertama ada kardus lembaran sebesar 30 x 30 cm dengan harga satuan Rp1.600. Kemudian ada koran dengan harga satuan Rp2.500. Lalu ada penggaris dengan harga satuan Rp2.500. Ada lem kertas dengan harga satuan Rp2.500. Lalu ada gunting dengan harga satuan Rp10.000. Double tip dengan harga satuan Rp3.000, lalu ada solasi dengan harga satuan Rp5.000. Kemudian ada kardus untuk kemasan dengan ukuran 35 x 35 x 10 cm dengan harga satuan Rp6.200 cm, dan juga tali kur ukuran panjang 10 meter dengan harga satuan Rp4.200. Nah, total dari keseluruhan alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi yakni berjumlah Rp37.500. Yang selanjutnya akan dikalikan 140 karena rencana kami dalam sebulan kami akan memproduksi 140 produk. Maka jika dikalikan Rp37.500 dikali 140 produk, maka totalnya akan mengeluarkan biaya sebesar Rp5.250.000. Lalu mengenai gaji manajer per orangnya akan kami keluarkan sebesar Rp3 juta. Dan karena manajer di perusahaan kami ada 4 orang, maka dikalikan menjadi Rp12 juta. Lalu ada gaji karyawan, di mana per orang karyawan akan mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000. Dan total karyawan kami ada 9 orang, maka jika dikalikan Rp1.500.000 dikali 9 orang, totalnya ada Rp13.500.000. Lalu ada asuransi seluruh tenaga kerja, baik karyawan maupun manajer dengan total 13 orang, dan gaji per orangnya, dan asuransi per orangnya adalah Rp500.000, maka jika dikalikan totalnya adalah Rp6.500.000. Jadi total keseluruhan baik dari alat dan bahan, gaji manajer, gaji karyawan, asuransi seluruh tenaga kerja, ada sekitar Rp37.250.000. Nah, dari mana kami mendapatkan dana tersebut? Kami akan mencoba mencari dana tersebut dari dana pribadi dan juga bermitra atau berpartner melalui investor. Jadi kami akan mengandalkan investor, masing-masing dana pribadi 50% dan juga bermitra atau berpartner 50%. Selanjutnya mengenai kesimpulan usaha kami yang kami rangkum dalam timeline usaha. Pada bulan November tahun ini kami akan memulai analisis pasar dan juga persiapan alat dan bahan, dan juga pengumpulan dana yang berasal dari dana pribadi dan juga dana investor tadi. Lalu pada bulan Desember, kami akan memulai pembukaan lowongan kerja untuk karyawan baru, proses penyeleksian karyawan, dan juga masa pelatihan karyawan. Pada bulan Januari, kami akan mulai proses pembuatan produk,
proses pemasaran produk, dan juga evaluasi usaha secara menyeluruh dalam berbagai bidang, baik bidang pemasaran, distribusi, produksi, maupun bidang lainnya. Lalu yang selanjutnya yakni di bulan Februari, kami akan memulai produksi lanjutan dan juga ada pencatatan laporan kegiatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami hingga selesai. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Kami mohon maaf apabila sebelumnya ada slide-slide yang tidak tertampilkan dengan baik karena permasalahan teknis. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang terbata, kalimat yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.